Halo, selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Nah, hari ini Ibu Susan kembali lagi untuk menemani kalian semua belajar di rumah. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Dan ingat, tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita semua terbebas dari wabah virus corona. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami mohon terangilah akal budi kami agar dapat memahami materi pembelajaran pada hari ini. Berilah kami semangat belajar agar kami tetap tekun demi masa depan kami. Hindarkan kami dari wabah virus corona sehingga kami selalu sehat dalam aktivitas kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari tema 6, lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Rumah adalah tempat tinggal kita. Di dalamnya, kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Kerjasama menjaga kebersihan rumah harus dilakukan. Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara. Jika demikian, rumah menjadi nyaman bagi kita. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Kita bersyukur memiliki rumah yang bersih, sehat, dan nyaman. Nah, bagaimana dengan keadaan lingkungan rumahmu? Sekarang kita akan belajar mengenal ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Ciri-ciri ungkapan petunjuk adalah yang pertama, disusun secara urut. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah yang halus. Dan yang ketiga, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Ayo dengarkan bacaan berikut. Bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela. Tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Kata ibu, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Jawab Dayu, baik bu. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, setelah kita mendengarkan bacaan tadi, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Ya, tepat sekali. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan ibu? Ya, ibu menyapu dan mengepel lantai. Baiklah,
Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kalian dapat menjawabnya dan menulis jawabannya pada buku tugas kalian masing-masing. Pada bacaan yang sudah kita baca tadi, ada kalimat yang menyatakan ungkapan petunjuk. Apakah kalian mengetahuinya? Iya, tepat sekali. Ungkapan petunjuk yang terdapat dalam bacaan itu adalah: lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, lalu gosokkan kain itu ke kaca, setelah itu keringkan dengan kertas koran. Contoh ungkapan petunjuk yang lain adalah, misalnya kita ingin mengetahui cara mengelap meja. Nah, ungkapan petunjuk yang tepat adalah: basahilah lap kain dengan air, lalu peraslah lap kain tersebut, semprotkan sedikit cairan pembersih ke meja, dan gosokkan lap kain ke meja. Kita tentunya sering mendengarkan ungkapan petunjuk yang disampaikan oleh orang tua kepada kita ketika kita akan melakukan sesuatu hal yang belum kita ketahui. Misalnya, kita ingin mengepel lantai. Nah, ungkapan petunjuk yang tepat biasanya adalah: gunakan cairan pembersih lantai untuk mengepel lantai. Itu contohnya. Nah, sekarang coba kita temukan beberapa kalimat berikut, mana yang merupakan ungkapan petunjuk dan mana yang bukan merupakan ungkapan petunjuk. Setiap hari ibu membersihkan rumah. Bukan kalimat petunjuk. Yang kedua, cucilah tangan dengan sabun. Ini merupakan kalimat petunjuk. Ayah membuang sampah di tempatnya. Bukan kalimat petunjuk. Sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Ini merupakan kalimat petunjuk. Gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel lantai. Ini merupakan kalimat petunjuk. Bersihkan kaca itu, Dedi. Bukan merupakan kalimat petunjuk. Berilah pupuk pada tanaman. Ini adalah kalimat petunjuk. Lap piring yang sudah dicuci dengan kain bersih. Merupakan kalimat petunjuk. Dayu akan menyapu kamar. Bukan kalimat petunjuk. Gunakan koran untuk membersihkan kaca. Ini merupakan kalimat petunjuk. Nah, apakah kalian sudah mengetahui kalimat petunjuk? Nah, jika kalian mendengarkan perintah dari orang tua kalian, lakukanlah sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh orang tua kalian. Sekarang kita akan belajar tentang mengenal aturan menjaga kebersihan rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita bersama keluarga. Rumah yang sehat membuat kita nyaman. Contoh ciri rumah yang sehat adalah bersih dan rapi. Menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban semua anggota keluarga. Ada aturan dalam menjaga kebersihan rumah. Aturan tersebut harus dipatuhi. Berikut merupakan contoh menjaga kebersihan rumah. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, merapikan dan membersihkan tempat tidur, meletakkan sepatu di tempatnya, mengelap meja, dan merapikan mainan setelah bermain. Nah, bagaimana dengan kalian di rumah? Apakah di rumah kalian juga mempunyai aturan dalam menjaga kebersihan rumah? Ya, Ibu Susan berharap agar kalian mematuhi aturan yang sudah dibuat bersama anggota keluarga kalian sehingga lingkungan rumah menjadi bersih dan asri. Sekarang coba perhatikan gambar rumah berikut. Menurut kalian, rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Apakah rumah A yang penuh dengan sampah atau rumah B yang bersih dan rapi? Tentunya kita semua akan memilih rumah B karena rumah yang bersih dan rapi pasti nyaman untuk ditinggali.
Berbeda dengan rumah yang banyak sampah. Jika kita tinggal di rumah yang banyak sampah, yang kotor, maka kita yang akan tinggal di dalamnya akan merasa tidak aman dan tentunya kita akan banyak mendapatkan penyakit. Lalu, apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga kebersihan rumah? Iya, tentunya seperti yang sudah kita dengarkan yang pertama, yaitu membuang sampah pada tempatnya, merapikan tempat tidur, menyapu, mengepel, menyimpan mainan pada tempatnya, dan masih banyak kegiatan lain yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan rumah. Jendela merupakan bagian rumah yang sangat penting karena jendela merupakan tempat masuknya cahaya. Nah, sekarang mengapa kita perlu membuka jendela rumah pada pagi hari? Iya, supaya cahaya bisa masuk, udara segar bisa masuk, dan rumah kita menjadi sehat. Nah, apakah jendela di rumahmu rutin dibuka setiap hari? Bagaimana udara di rumahmu setelah jendela dibuka? Iya, pastinya kita akan merasa segar, merasa nyaman, dan merasa sehat. Nah, jika kita sudah mengetahui bahwa rumah adalah tempat kita berkumpul bersama keluarga, rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga. Dan saat di rumah kita harus mengikuti aturan rumah. Jika aturan dilanggar, suasana rumah pastinya akan menjadi tidak nyaman. Karena jika rumah kita kotor, nyamuk dan semut akan berdatangan. Tikus dan lalat juga suka sekali rumah yang kotor. Maka marilah kita menjaga kebersihan rumah kita masing-masing. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tentang mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah. Setiap benda yang bergetar menghasilkan bunyi. Ada bunyi kuat, ada pula bunyi lemah. Bunyi kuat contohnya bunyi halilintar. Bunyi lemah contohnya bunyi orang berbisik. Bunyi kuat dan bunyi lemah dapat kamu gunakan ketika bernyanyi. Kamu dapat menggunakan tepukan tangan untuk membedakannya. Tepukan kuat untuk bunyi yang kuat dan tepukan lemah untuk bunyi yang lemah. Ayo nyanyikan lagu berikut dengan variasi bunyi kuat dan bunyi lemah. Gunakan variasi tepukan tangan seperti berikut: tanda bintang, tepukan yang kuat, dan tanda bulat, tepukan yang lemah. Lakukan bersama-sama dengan Ibu Susan ya. Nah, sekarang kita akan memperagakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Tepukan saat bunyi kuat seperti ini ya. Dan ketika tepukan lemah, bunyinya seperti ini. Ya, kuat, lemah. Baiklah, kita akan bernyanyi bersama-sama. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Tugas kalian adalah memeragakan bunyi kuat dan bunyi lemah seperti yang sudah Ibu Susan contohkan dan kirimkan videomu kepada wali kelas kalian masing-masing. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.